Lakukan sekarang, masuk, kirimkan ke laut, kirimkan ke laut. Bumi kita tidak diresapi oleh air. Karena itu yang kita lakukan adalah memperbanyak sumur-sumur resapan di tiap kampung, di tiap rumah, di tiap jalan. Yang kedua, di samping kanal-kanal dan sungai pun kita siapkan lubang ke dalam sehingga tanah di bawah Jakarta berisi air. Ahok sebut sumber resapan gak bisa atasi banjir. Anies Riza, sebaiknya jangan sok tahu. Ditulis oleh Widodo SP. Di tengah sorotan banyak pihak soal sumber resapan yang seakan punya masalah yang beranak pinak, meski sudah diguyur dana melimpah dari APBD DKI Jakarta, kita tidak bisa melupakan pernyataan yang pernah Ahok sampaikan ketika masih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Intinya Ahok waktu itu, 3 Desember 2013 bilang kalau sumber resapan tidak bisa mengatasi banjir, karena sejak awal disetting hanya buat mengurangi genangan di jalanan seantero Jakarta. Sebenarnya sumber resapan juga nggak akan bisa ngatasin banjir, hanya mengatasi genangan supaya cepat masuk tanah dan kurang buang ke sungai, kata Ahok waktu itu seperti dilansir dari pemberitaan detik.com. Selanjutnya, Ahok saat itu menyoroti soal pencegahan banjir yang sebenarnya dapat dilakukan dengan normalisasi waduk dan sungai-sungai besar di Jakarta, sambil dilakukan penanganan dampak crop di kawasan utara Jakarta supaya tidak menggenangi kawasan tersebut. Begini kata Ahok selengkapnya, normalisasi waduk dan sungai utama daerah tampungan di hulu harus beres juga. Tapi yang penting adalah Rob, kita serahkan ke perumahan-perumahan. Makanya Pantai Indah Kapuk kan udah aman. Karena kalau dulu ada kanal banjir barat dan timur, ada Cakung Drain, Cengkareng Drain, harusnya ada Cengkareng Drain 2 yang udah senggol Kabupaten Tangerang. Di sini harusnya ada kanal banjir selatan, tutupnya. Bicara soal Ahok dan masalah penanganan banjir di Jakarta, bahkan masalah-masalah yang kudu dihadapi sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, mau tidak mau kita kudu mengingat Ahok. Sosok yang seperti menjadi musuh besar bagi kelompok yang tidak ingin melihat Jakarta menjadi daerah yang maju, berdaya saing kuat dan warga dari golongan ekonomi ke bawah mendapat perhatian penuh dari Pemprov DKI Jakarta. Sosok yang kalau bicara apa adanya, meski sebagian menerima dengan sakit hati karena batinnya terusik dan kepentingannya terganggu lewat ucapan-ucapan Ahok, yang kala itu bisa langsung menjadi program dan kebijakan dalam waktu singkat. Masih ingatkah dengan keluarkan 17 perintah atau keputusan Ahok dalam hitungan menit saat menerima keluhan warga dengan membuka balai kota supaya segera ada solusi yang bisa dijalankan? Jadi kalau saat itu Ahok berkata sumber resapan gak bisa mengatasi banjir, ya memang benar. Gak ada tipu-tipu atau niat memberi janji manis. Karena faktanya kalau Jakarta dihajar banjir, apalagi yang berjenis kombinasi air dari langit, limpahan drop dan kiriman air dari Bogor misalnya, yang mustahil bisa diatasi hanya dengan mengandalkan sumber resapan. Cuma masalahnya, warga Jakarta kini dipimpin oleh dua pemimpin yang berpikir melampaui cara berpikir yang rasional, dibalut dengan kata-kata dan janji manis. Tapi begitu menjadi program yang dapat dilihat wujudnya, semuanya terkesan berantakan. Bahkan seperti yang saya sebutkan di atas, masalah yang datang bisa seperti beranak pinak melebar kemana-mana. Bahkan menyangkut orang-orang penting di negeri ini, baik yang sejak semula ikut dilibatkan maupun yang mendadak terlibat di tengah jalan, yang diduga bertujuan untuk menyelamatkan dua pemimpin DKI Jakarta itu dari masalah hukum. Hanya sosok yang berhati bersih dan memiliki ketulusan hati untuk bekerja sebagai pemimpin yang rasanya bisa menyelamatkan wajah Jakarta sebagai etalase Republik Indonesia karena statusnya sebagai ibu kota Indonesia. Mereka yang tidak memenuhi kualifikasi itu diyakini hanya akan membawa warga Jakarta terjebak di lingkaran setan, permasalahan yang tidak kunjung selesai. Jadi sebaiknya Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria tidak nekat atau sok tahu untuk menangani banjir Jakarta dengan gagasan-gagasan yang aneh, apalagi sampai dibungkus ajaran agama yang tidak ada kontribusinya secara langsung dalam menuntaskan masalah banjir dan genangan di Jakarta. Cukuplah potensi masalah yang ada sekarang bisa didoakan dengan khusyuk agar semua yang dikhawatirkan terkait sumber resapan jangan sampai terjadi. Namun kalau sampai terjadi ya anggap saja sebagai semacam ujian kesabaran tingkat lanjut dari warga Jakarta yang sudah melakukan kesalahan sangat fatal diwakili oleh 58% pemilih pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Kalau saja mereka mendengarkan perkataan Ahok, tidak usah saya lanjutkan lagi, karena seperti membuka luka lama dari borok Pilkada DKI Jakarta 2017 yang seperti masih belum kering betul. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Resapan di atas trotoar
Lantas air dari mana yang akan masuk ke dalam kalau trotoarnya sendiri lebih tinggi dari jalan, dari permukaan jalan, ditambah lagi sumber resapannya lebih tinggi, terus air apa yang akan meresap ke dalam? Ini Pemprov DKI Jakarta betul-betul akalnya nggak jalan. Lubang Anies harus segera ditutup sebelum timbulkan kecelakaan, ditulis oleh Alifur Rahman. Jika melihat gambar-gambar kondisi lubang sumur resapan yang dibuat oleh Anies Baswedan, nampaknya pengerjaan sumur tersebut dilakukan secara asal-asalan, karena beberapa terlihat sudah jebol dan sisa kerangka besinya. Jelas kondisi seperti itu akan sangat membahayakan pengendara mobil dan motor, karena lingkar lubangnya cukup besar, cukuplah untuk menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Lalu di foto yang lain, sumber resapan ternyata tidak mampu menyerap air. Airnya malah tergenang seperti kolam lele vertikal. Dan di musim hujan seperti ini, kondisi genangan tersebut akan memicu tumbuh kembangnya nyamuk. Ujung-ujungnya masyarakat juga yang dirugikan. Jadi dari semua sisi, tidak ada sisi positif yang dihasilkan dari pembuatan lubang sumber resapan tersebut, kecuali serapan anggaran yang semakin bagus. Sisanya hanya sia-sia belaka dan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Jika saya ditanya apa solusi dari kesalahan pembangunan lubang-lubang sumur resapan ini, solusinya ya tutup lagi dengan tanah, timbun dan tutup rapat, jadikan jalan semulus sebelumnya. Dengan begitu serapan anggaran akan lebih baik lagi. Memang itu yang akan menimbulkan pertanyaan, untuk apa proyek yang menghabiskan ratusan miliar itu dibangun kalau pada ujungnya malah ditutup seperti tidak pernah ada apa-apa sebelumnya? Jawabannya ya karena memang hanya itulah satu-satunya solusi terbaik yang ada sekarang. Kita gak punya pilihan lain. Apa bisa sumur tersebut direnovasi dan diperbaiki agar berfungsi sesuai imajinasi Anies Baswedan? Gak bisa. Apa bisa sumur tersebut dibiarkan saja seperti sekarang agar tidak tambah rugi kalau ditutup? Gak bisa juga, karena jalanan jadi rusak dan pengendara terancam kecelakaan. Jadi daripada terjadi masalah, ya mending selesaikan saja dengan mengembalikan ke posisi semula. Jadi daripada terjadi masalah, yang mending selesaikan saja dengan mengembalikannya ke posisi semula. Sikap dan tindakan ini jelas harus segera dilakukan. Penutupan lubang-lubang dan menghilangkan jejak lubangnya pun harus segera diselesaikan. Karena semakin lama dibiarkan, potensi memunculkan kecelakaan akan jauh lebih besar. Dan kalau sampai itu terjadi, viral dibicarakan banyak orang, itu akan jadi bumerang paling mematikan bagi Anies Baswedan. Dan rasanya tidak akan ada ruangan tata kata untuk memoles Anies dan mengarahkannya ke arah positif. Kali ini gak akan bisa. Mau bayar MUI, Wagub, Ketua MPR, dan sebagainya, mereka tidak akan bisa mencari pembenaran dari pekerjaan yang asal-asalan ini.